kita akan coba menjelaskan ya terkait dengan data numerization dan juga data normalization. Jadi setelah data itu terimputasi dengan baik, sudah lengkap ya. Selanjutnya kalau memang kita mendapatkan case di mana data kita itu mungkin skalanya itu tidak seimbang ya, atau niche-nya varian datanya itu nilai dengan kontinu satunya ribuan, satunya puluhan ya, itu bagaimana teknisnya untuk menyelesaikan data tersebut, atau mungkin data kita itu pengen di convert ya, di convert mungkin dari nominal ke discrete ya, ada istilahnya itu data numerization ya. Ini kita coba bahas ya dengan outline. Yang pertama kita akan lihat variasi tipe data dan algoritma ya, numerisasi data, normalisasi data, dan juga hasil normalisasi data. Nah, variasi tipe data dan algoritma, kita tahu bahwa tidak semua metode nanti itu bisa menerima inputan data yang secara general. Karena kala ada satu metode algoritma yang hanya menerima inputan data kategorikal. Ada yang hanya menerima data continue gitu atau numerik. Nah, dan macam-macam ya. Nah, kalau kita lihat kalau data discrete ya, itu ada umur, jumlah populasi, pendapatan ya, pengeluaran. Atau data yang continuous itu ada data pengukuran, sensor kualitas air, polusi udara. Lalu yang nominal ada gender, perempuan atau laki-laki misalnya ya, atau opsi yes atau no, ya atau tidak. Lalu ordinal ada tingkatannya SD, SMP, SMA, dan kombinasi keduanya bisa jadi. Nah, maka dari itu contoh algoritma misalnya nih, kalau di information gain dan juga chi-square itu yang mereka butuhkan adalah data-data yang kategorik ya, atau nominal misalnya. Misalnya kita menghitung frekuensi berapa banyak sih yang yang apa namanya berapa sih jumlah dari frekuensi gender yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki misalnya, atau berapa sih frekuensi dari pasien yang berumur di antara 25 sampai 33 misalnya. Frekuensi di situ kita hitung berdasarkan data kategorikal yang kita buat. Kadang-kala juga ada yang khusus yang numerik ya. Seperti misalnya kalau kita menggunakan metode Fisher Discriminant Ratio, dia inputannya tidak bisa menggunakan perhitungan frekuensi, tapi memang murni data kontinu. Dengan bekal kita harus mengetahui berapa rata-ratanya, berapa variansnya dan seterusnya. Memang secara formula dia menghitung menggunakan dengan memanfaatkan data-data yang kontinu. Nah, sedangkan data kita itu numerik gitu loh. Ya. Atau data kita kategorik ya, data kita kategorik gitu. Maka metode ini harus disesuaikan. Kita mau data yang majority yang numerik atau data majority yang kategorikal, ya, kita belum tahu. Nah, kita coba misalnya dalam konsep numerisasi data ya, dalam konsep numerisasi data yang kategorikal kita ubah ke data numerik ya. Misalnya kita di sini punya steroid, seks, ya, antivirals, fatigue, anoreksia, liver peak dan seterusnya. Yang dimana memang ada kebutuhan kita untuk melakukan numerisasi data. Maka kita ubah, kita wakilkan tadi. Yang seks, yang male itu misalnya kita ubah jadi 2, yang female kita ubah menjadi angka 1. Atau yang steroid yang no itu 1, yang yes itu 2. Ya, dan seterusnya kita ubah untuk kita representasikan dalam angka. Lalu apakah data tersebut bisa segera kita proses? Belum tentu. Ya, bisa jadi satunya ini sebaran nilainya rata ya, 12, 12, 12. Satunya tidak rata. Ada yang 66 sekian, ada 4, 18, 85, ada yang ratusan, ada yang satuan. Ya. Nah, ini perlu kita lakukan normalisasi. Ya. Nah, normalisasi ini tujuannya apa? Ya, pertama untuk menskalakan ya, agar data nanti itu variasinya seimbang, skalanya seimbang.
Sehingga dalam proses perhitungan, interpretasi data, visualnya, nanti itu agar lebih mudah dipahami, ya, agar mudah terproses. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan, salah satunya adalah menggunakan metode Z-score, ya, di mana kita punya bekal untuk menghitung. Yang pertama adalah rata-rata dari data, standar deviasinya, ya, lalu kita kurangkan dengan X datanya. Jadi kalau misal kita coba lihat, ya, ketika kita punya dataset, ya, seperti ini, kita sudah asumsikan data ini sudah terisi semua, ya, sudah terimputasi misalnya. Ini ada age, ya. Lalu kita hitung rata-ratanya, ya, jumlahnya rata-rata dan jumlah counting total recordnya ada berapa. Ya, setelah kita temukan rata-ratanya, kita coba hitung variansnya, di mana varians ini tiap X data itu nanti kita coba kurangkan dengan rata-ratanya, lalu kita kuadratkan, maka ketemulah angka di sini. Jadi nilai X data dikurangi dengan rata-ratanya, lalu dibagi dengan lalu dikuadratkan. Ya. Lalu kita jumlahkan varians setiap atribut. Variansnya dapat dari mana? Kita coba total dari keseluruhan. Ya, total keseluruhan, lalu kita bagi dengan total datanya. Nah, standar deviasi kita dapatkan dari akar dari total variance dibagi dengan n data. Ini kan kita sudah dapatkan sum of variance, ya. Nah, lalu kita bagi dengan n datanya. N datanya ada 155. Nah, selanjutnya, ya, setelah kita temukan X data, mean, dan standar deviasi, baru kita bagi. Ya, maka inilah hasil dari Z-score, ya, dimana rentangnya dari -3 sampai ke 3. Kalau kita visualkan, ya, ini adalah data original feature-nya, ini original data kita, yang mungkin tidak balance, ya, cukup naik turun gitu, ya. Setelah kita normalisasi, ya, rentangnya akan lebih rapi. Ya, kalau kita cut off di situ, ya, ini adalah rentang dari -3 hingga 3. Ya, mungkin ada pencilan sedikit, ya, mungkin hasil normalisasinya mungkin kurang sempurna gitu, ya, tapi secara umum, ya, Z-score ini sudah mampu menormalkan, ya, skala datanya ini agar lebih seimbang. Begitu. Baik, itu berkaitan dengan normalisasi data. Silakan dicoba untuk diterapkan di data hepatitis itu, ya, menggunakan Z-score. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.